para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Hari ini kita belajar dari kesetiaan dan keteguhan hati seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Ia datang ke makam Yesus pagi-pagi menari. Tentu suasananya masih gelap. Anehnya, ia berani datang sendirian, walau di kompleks atau di area kubur Yesus. Dalam Injil kita mendengar bahwa ada 3 orang yang mengunjungi makam Yesus. Pertama-tama disebutkan bahwa Maria Magdalena. Kemudian setelah diberitahu oleh Maria Magdalena, kedua rasul yaitu Petrus dan murid yang dikasihi Yesus berlari menuju ke makam. Kedua murid itu memiliki tujuan untuk mengecek kebenaran yang disampaikan oleh Maria Magdalena bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Dari ketiga orang ini hanya satu yang setelah melihat semua bukti-bukti yang ada langsung percaya bahwa Yesus pasti sudah bangkit. Dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang dikasihi Tuhan ini pasti merekam dengan amat baik ajaran Yesus. Dia memberi perhatian terhadap setiap perkataan Yesus. Di saat-saat seperti inilah semua rekaman pembicaraan dan ajaran Yesus itu muncul kembali. Dia pun langsung ingat akan pesan Yesus tentang kebangkitan. Meskipun melihat Yesus, dia percaya bahwa Yesus pasti sudah bangkit. Yesus tidak mungkin menipu mereka semua dengan perkataannya yang berulang kali dinyatakannya kepada mereka. Kisah ini mengajarkan kita untuk saling menaruh kepercayaan. Kepercayaan itu hanya dapat dibangun di atas dasar kejujuran. Kita bisa membangun kepercayaan ini di dalam keluarga kita masing-masing. Kejujuran adalah dasar dari semua rasa saling percaya tersebut. Antara suami dan istri mesti ada kejujuran. Demikian juga anak-anak dilatih untuk jujur dan hidup apa adanya. Hal ini akan membantu setiap anggota keluarga untuk percaya pada setiap perkataan yang diucapkan oleh anggota keluarga. Bahkan ketika mereka berada berjauhan, mereka tetap saling percaya karena mereka meyakini ada kejujuran dari setiap perkataan yang diucapkan. Tantangan terbesar kita di zaman digital ini dengan berbagai tawaran media sosial adalah orang bisa menyembunyikan atau menyamarkan identitasnya dan hidup dalam zona abu-abu. Banyak orang misalnya memiliki berbagai nama pada media sosial. Ada yang nama Yohana diganti dengan Siti, atau diganti dengan Ayu, atau ditulis dengan nama lain, Yohanes dengan nama lain, dan sebagainya. Tapi ketika kita lihat foto, oh ini orang ini, tapi namanya beda nih. Ini orang yang hidup sedikit abu-abu, dia mau supaya orang kenal namanya. Tapi kalau orang sudah kenal lihat foto, oh ini orang. Ini sedikit abu-abu namanya.
Kita mungkin masih ingat Monsinyur Datus ketika misa yang mulia Paus Emeritus, dia pernah singgung omen et omen. Nama adalah tanda. Jadi nama Patronatus itu tanda bahwa ini mengatur. Kalau nama Allah itu Aloy, Aloy. Kalau Patronatus sapi. Bahkan generasi muda bukan saja memiliki nama yang beragam, melainkan pribadi juga sangat beragam. Kepribadian yang tampak di dunia nyata berbeda dengan kepribadian yang ditampakkannya di dalam dunia virtual. Kenyataan-kenyataan seperti ini kadang-kala membuat kita sulit untuk mempercayai orang dengan mudah. Momen kebangkitan Tuhan ini mengajak kita semua untuk membangunkan kembali kepribadian kita yang asli dan apa adanya, sehingga kita bisa meningkatkan rasa saling percaya di antara kita. Ketika kita tidak lagi saling percaya, maka keruntuhan hidup bersama sudah ada di depan mata kita. Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, mari kita ajak anggota-anggota keluarga kita masing-masing untuk kembali membangun komitmen ini dalam hidup bersama. Dalam relasi kita dengan Tuhan, mari kita membangun kembali dan mengokohkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita upayakan untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, dan kita tingkatkan kesetiaan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita tidak bisa mengkhianati cinta Tuhan yang luar biasa bagi kita, yang wafat demi menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Maria Magdalena dalam Injil yang kita dengar tadi merasa perlu untuk berbagi pengalaman kepada sesama, terutama kepada murid-murid Yesus. Yang istimewa adalah dari mulut murid yang dikasihi Tuhan terucap pengakuan imannya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kebangkitannya menjadikan kita semakin tangguh dalam beriman sebagai pesiar pengharapan dalam kehidupan ini. Selamat Pesta Paskah dan berkatnya melimpah atas kita semua.